Angka kasus COVID-19 di Jakarta kembali mencetak rekor tertinggi sejak awal pandemi. Bahkan Gubernur DKI Jakarta menyebut kondisi Jakarta saat ini mengkhawatirkan. Lalu seperti apa langkah Pemprov DKI Jakarta untuk menekan penyebaran virus corona? Sudah bergabung bersama kami Dokter Relawan COVID-19 Muhammad Fajri Adai. Dan kami juga telah mengundang Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, namun beliau belum bisa bergabung. Saya langsung sapa Dokter Fajri. Selamat sore Dokter Fajri. Ya, selamat sore. Dokter, sebenarnya dari fakta yang ditemukan di lapangan, apa yang menyebabkan lonjakan kasus bisa terjadi begitu signifikan, dokter? Kalau yang kita ngelihat data terakhir bahwa ini yang menyampaikan langsung kepala dinas ya, Kepala Dinas Kesehatan DKI, bahwa orang di Jakarta nih, menurut datanya, itu yang memakai masker tinggal 20-25%. Wow. Jadi kalau penonton nih, lihat nih masing-masing di depan rumah ya, atau di sekitar rumah, masih ada yang nggak pakai masker, ya itu. Karena memang seperempat warga Jakarta nggak pakai masker. Itu. Jadi itu survei. Itu kemarin ngomongnya di desnya BNPB ya beliau gitu. Dan yang kedua, ini lonjakan memang pasca mudik. Yang mudik kemarin nih di Indonesia, awalnya kan 4 juta datanya. Tapi terakhir itu dikatakan 5-6 juta. Itu yang mudik. Nah dari Jabodetabek sendiri itu pasti banyak gitu. Kemarin ke Jawa Tengah ya, dari Tengah itu sekitar 600 ribuan. Yang ke Sumatera itu 400 ribuan. Total banyak sekali. Nah sekarang berapa banyak orang yang kembali ke Jakarta? Itulah kenapa banyak sekali klaster keluarga terjadi di Jakarta. Nggak heran kan kemarin ada 144 balita positif. Ya wajar, karena memang klaster keluarga sangat erat gitu. Itu pertama. Yang kedua, testing di Jakarta memang tinggi. 9 kali standarnya WHO gitu ya. Jadi seminggu ini kan minimal kita tes itu kurang lebih 10 ribuan. Karena penduduk Jakarta nih 10 juta. Jadi minimal itu 10 ribu. Nah, kita ini seminggu terakhir nih 95 ribuan, jadi sekitar 9 kalinya standar WHO. Itu memang bagus gitu. Jadi bisa menggambarkan kondisi aslinya. Positivity rate-nya adalah 21%. Jadi dari sekian orang yang dites tadi itu, kurang lebih berarti 1/5-nya itu positif. Jadi memang penularannya secepat itu. Nah, ini situasi sangat harus menjadi perhatian kita bersama. Kenapa? Karena kita harus putus penularan ini. Kenapa begitu? Karena nanti rumah sakit akan semakin penuh gitu. Sekarang angka keterisian rumah sakit itu tinggi gitu. Wisma Atlet sebelumnya itu sehari bisa nambah 400. Sekarang udah ditambah nih. Jadi sebelumnya kapasitasnya kan hampir 6.000 ya, 5.900 sekian. Sekarang kapasitas Wisma Atlet 7.000 lebih. Kapasitas ruang isolasinya gitu. Tetap aja tingkat level keterisian itu tetap 80% ya, per hari ini gitu. Jadi akan tetap terus bertambah gitu. Bahkan ya hanya waktu beberapa hari aja. Baik, Dokter Fajri, kalau misalnya dilihat di lapangan, apakah ada perbedaan jumlah masyarakat yang misalnya di Wisma Atlet deh, jika pada saat ini adalah banyak dari klaster lebaran, jadi satu komplek kemudian ramai-ramai evakuasi atau isolasi di Wisma Atlet, apakah sekarang lebih banyak datangnya rombongan-rombongan karena mereka rata-rata klaster halal bihalal, klaster buka bersama dan lain sebagainya, dok? Apa ada perbedaan dibandingin dengan akhir tahun lalu? Ya, sekarang lebih banyak ya, karena begini, kemarin yang klaster Cilangkap itu 1 RW. Berapa ratus orang kan, 100 sekian orang. Jadi klasternya itu klaster besar dalam suatu lingkup keluarga atau tataran kecil RT RW gitu. Kenapa begitu? Ya betul, karena halal bihalal bareng. Jadi orang memang 1,5 tahun itu nggak bisa dikurung. Jadi dari segi psikologi manusia nih, itu udah lelah banget. Karena siapa sih yang nggak lelah gitu, nggak ketemu saudara, nggak ketemu teman gitu. Akhirnya ya loss aja kan, banyak juga kayak gitu. Terus juga ke tempat-tempat liburan. Sebenarnya tempat liburan pun nggak masalah, tapi kan kerumunan yang terjadi gitu. Jadi banyak ketidakpahaman ini gitu. Itulah kenapa klasternya juga yang muncul juga baru-baru kan gitu. Baik, sekolah belum dibuka nih. Dok, kalau misalnya lihat dari lapangan juga, berarti tadi dokter menyebutkan bahwa saat ini warga Jakarta yang pakai masker tinggal 20-25%. Berarti memang mereka jengah pakai masker atau memang seperti dulu, COVID ini hanya konspirasi dan lain sebagainya gitu? Atau hanya sudah jengah saja pakai masker? Bisa jadi semuanya. Jadi sekarang gini, ekonomi makin sulit. Orang berpikir ya udahlah ini hanya nakes aja nyari untung. Itu masih banyak orang yang berpikirnya seperti itu. Kemudian yang kedua, orang merasa bahwa ini saya pakai masker nggak pakai masker sama aja. Ya udahlah, mending usah pakai masker sekalian. Kemudian yang ketiga, kan elemen masyarakat luas nih. Ada yang low sosioekonomi gitu ya. Ada yang bagus ekonominya, ada yang tingkat pendidikannya rendah, ada yang tingkat pendidikannya tinggi. Semua ini pemahamannya beragam.
masih banyak juga orang yang berpikir bahwa ya udah kita nurut kita nggak nurut, corona tetap ada kan, ya udah kita lakuin aja apa yang kita mau. Sama seperti Lebaran kemarin kan, orang berpikir bahwa ya udahlah, sekarang mudik nggak mudik, corona tetap ada, mendingan saya mudik sekarang, belum tentu tahun depan saya ketemu orang tua. Padahal meledaknya sekarang. Jadi ketidakpahaman sebenarnya ya, sampai level grassroots masyarakat. Itu yang terjadi. Baik, dokter, kemudian apakah lonjakan ini juga dipengaruhi oleh faktor varian COVID yang baru, misalnya varian Delta dari luar ini kadang juga dikhawatirkan oleh masyarakat? Betul, jadi memang kemarin di Jakarta ini kan ada ya, sekian puluh, itu varian Delta ya yang ditemukan pertama kali di India, ada gitu ya, sekian puluh gitu. Namun, yang harus dipahami tentang makna dari mutasi virus ini. Varian itu memang lebih cepat menular ya, betul. Dan ada beberapa laporan mengindikasikan ketika orang tertular dengan varian tersebut, itu bisa sakit yang lebih berat begitu ya. Atau kecenderungan untuk dia dirawat di rumah sakit bisa lebih tinggi. Itu publikasi dari Lancet kemarin dari Skotlandia. Tapi perlu dipahami bahwa tetap butuh ketidakdisiplinan kita supaya si varian yang baru ini itu bisa menular dan satu sama lain. Jadi pasti butuh abai, pasti butuh kita ngumpul bareng, pasti butuh kita makan bareng teman-teman, pasti kita ngumpul saudara-saudara bareng nih, gitu, kayak nggak ada apa-apa gitu. Karena kalau nggak ada momentum kumpul-kumpul ini, atau hajatan tanpa prokes gitu ya, itu nggak akan terjadi penyebaran juga varian ini. Itu yang harus dipahami oleh masyarakat. Baik. Terima kasih Dr. Fajri telah berbagi bersama kami di News Sore. Dan sekali lagi pemirsa tetap gunakan masker meskipun Anda sudah divaksin tetap masih bisa tertular COVID-19.